Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabu ahkamis siyam wa huwa was-shawmu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsaku wa syar'an imsaku an muftirin bi niyatin makhsusatin jami'an harin qabilin lis-shawmi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Wa syara'itu wujubis siyami thalathatu asya'a wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'a. Al-islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu 'ala as-shawmi wa hadha huwa as-sakitu 'ala naskhati thalathati wa la yajibu as-shawmu 'ala adadi dhalik. Kitabu Ahkamis Siyam, kitab menerangkan tentang ketentuan-ketentuan puasa. Wa huwa was-shawmu masdarani, dan kata siam dan as-shawm adalah masdar. Maknahuma lughatan al-imsaku, yang mana makna keduanya adalah secara bahasa menahan diri. Wa syar'an imsaku an muftirin biniyatin makhsusatin, dan secara syara' ialah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu. Jami'an harin, di sepanjang hari. Qabilin lis-shawmi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Dan orang yang terima puasanya adalah orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Dan syarat wa syara'itu wujubis siyami thalathatu asya', dan syarat-syarat wajib puasa ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya', dan dalam sebagian redaksi kitab ada 4 perkara. Al-islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu 'ala as-shawmi, yaitu Islam dan balik dan berakal dan mampu mengerjakannya. Wa hadza wasakitu ala naskhati salasa, dan syarat yang keempat ini tidak terdapat dalam kitab sebagian kitab. Wala yajibu shawmu ala adadari dzalik, maka tidak wajib puasa atas orang yang bertentangan sifatnya dengan demikian. As-Shaw, Kitabu Ahkamis Siyam, kitab tentang menerangkan hukum-hukum puasa. Wa huwa as-shawmu masdarani, makna dari kata siam dan as-shawm adalah masdar, yang dimana makna keduanya secara bahasa ialah al-imsaku, menahan diri. Dapat kita simpulkan bahwa segala yang menahan diri bisa dikatakan puasa secara bahasa, tapi secara fikih tidak, yaitu wa syar'an imsaku an muftirin biniyatin makhsusatin. Secara fikih, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dengan biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Maksud dari imsakun an muftirin ialah menahan diri dari segala rukun-rukun yang membatalkan puasa. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu, yaitu apabila ia puasa Ramadan, maka berniatlah ia dengan puasa Ramadan. Apabila ia puasa nazar, maka berniatlah ia puasa nazar. Jami'an harin, dan waktu mengerjakannya ialah dan jami'an harin, di sepanjang hari. Maksud dari sepanjang hari ini ialah waktu dari mengerjakan puasa adalah dari terbitnya fajar, yakni sholat subuh, sampai terbenamnya matahari, yakni sholat maghrib. Qabilin lis-shawmi min muslimin akilin tahirin, yang terima puasanya adalah orang-orang muslim, yaitu orang muslim yang berakal. Maka tidaklah diterima puasanya orang yang kafir dan orang yang gila. Tahirin min haidin wa nifasin, dan orang yang suci dari haid dan nifas. Maka tidaklah diterima puasanya orang muslim perempuan
apabila ia haid dan nifas, bahkan diharamkan untuk melaksanakan puasa. Wa syaraitu wujubis siyami thalathatu asya. Dan syarat-syarat wajib puasa ada 3 macam. Wa fi ba'din nusai arba'atu asya. Dan dalam sebagian redaksi kitab ada 4 macam. Ada 4 perkara, yaitu al-Islam, Islam. Maka tidak wajib puasa atas orang kafir asli, tetapi apabila ia orang Islam dan ia keluar dari agama Islam atau bisa dikatakan murtad, maka tetap diwajibkan atasnya puasa, tetapi tidak diterima. Al-Islam wal bulugu, dan sudah balik, maka tidak diwajibkan berpuasa atas anak kecil, tetapi apabila ia puasa maka tetap diterima puasanya. Wal aqlu, dan berakal, maka tidak diwajibkan untuk orang yang puasa untuk orang yang tidak berakal puasa, atau bisa dikatakan orang gila. Apabila ia gila gara-gara maksiatnya. Contohnya apabila ia gila karena mengkonsumsi narkoba, maka tetap diwajibkan atasnya puasa, tetapi tidak terterima. Wal qurratu 'ala shaumi, dan mampu atas mengerjakannya. Maka apabila ada orang tua yang sudah tua, maka boleh, maka tidak wajib atasnya puasa, tetapi dia dihukumkan untuk membayar fidyah. Atau orang yang dalam perjalanan atau orang yang sakit, apabila memberatkan atasnya, maka tidak wajib atasnya puasa, tetapi ia wajib mengqadha di hari-hari yang ke depan. Wa hadza wasaqidu ala nasfati salasati, dan syarat yang keempat ini tidak terdapat dalam kitab yang lain. Fala yajibu shaumu ala adadari dzalik, maka tidak wajib berpuasa atas orang yang bertentangan dengan sifat yang demikian. Atau fala yajibu shaumu ala adadari dzalik, maka tidak wajib berpuasa atas orang-orang yang bertentangan dengan sifat yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.